Berikut ini adalah teorema-teorema yang terkait dengan nilai mutlak suatu bilangan real. Jadi yang di bagian A yaitu nilai mutlak dari A kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B untuk setiap A dan B bilangan real. Untuk pembuktiannya, kita perhatikan setiap kasus yang mungkin untuk nilai A dan B. Yang pertama, ketika di antara A atau B itu bernilai 0, maka kedua sisi ini pasti nilainya juga 0, sehingga sudah pasti sama. Nah, kemudian kita perhatikan kasus yang lain, yaitu ada 4 kemungkinan kasus, yaitu ketika A dan B sama-sama positif, atau A dan B sama-sama negatif, atau A positif, B negatif, atau A negatif, B positif. Untuk kasus yang pertama, ketika A positif dan B positif, maka A kali B positif. Ya, sehingga nilai mutlak dari AB sesuai definisi untuk AB-nya positif, maka sama dengan AB. Lalu karena A positif dan B positif berdasarkan definisi nilai mutlak, maka A sama dengan nilai mutlak A dan B sama dengan nilai mutlak B. Jadi A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nah, untuk kasus berikutnya, ketika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka A kali B pasti kurang dari 0. Sehingga nilai mutlaknya sesuai definisi, nilai mutlak dari AB sama dengan negatif AB, yang mana ini sama dengan A kali negatif B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B sesuai definisi. Nah, untuk kasus yang berikutnya, ketika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka juga akan ditemukan hasil yang serupa, yaitu nanti AB-nya kurang dari 0. Dan nanti untuk negatif A, nilai mutlaknya sama dengan A. Dan yang kasus yang terakhir, ketika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka nanti juga ketemu A kali B lebih dari 0. Hasilnya seperti pada kasus yang pertama. Untuk teorema di bagian B, yaitu nilai kuadrat dari nilai mutlak A itu sama dengan A kuadrat untuk setiap A bilangan real. Pembuktiannya yaitu karena A kuadrat itu pasti tidak mungkin negatif, jadi bisa dituliskan A kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita punya A kuadrat sama dengan mutlak, nilai mutlak dari A kuadrat sesuai definisi. Karena A kuadratnya lebih dari 0 atau sama dengan 0, ya maka A kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Dan A kuadrat itu bisa dituliskan sebagai A kali A. Jadi sama dengan nilai mutlak dari A kali A. Nah, sesuai dengan teorema yang di bagian A, maka nilai mutlak A kali A sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak A, yang bisa dituliskan sebagai nilai mutlak A dikuadratkan. Untuk teorema di bagian berikutnya, yaitu jika diketahui C lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Berarti karena ini biimplikasi, kita buktikan dua arah. Yang pertama ketika arahnya ke kanan, ya. Jika nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C,
maka kita bisa mendapatkan berdasarkan definisi untuk nilai A lebih dari 0 atau A sama dengan 0, maka kita peroleh A kurang dari atau sama dengan C. Ya, karena nilai mutlak A sama dengan A. Dan yang kedua, ketika A kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan negatif A. Maka bisa dituliskan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Nah, kedua pernyataan ini ketika digabungkan itu ekuivalen dengan yang akan dibuktikan. Nah, yang pertama tadi kan A kurang dari atau sama dengan C. Ya, kita bisa meletakkannya di sini. Nah, yang kedua, negatif A kurang dari atau sama dengan C. Ketika kita mengalihkan di kedua ruasnya, ya, dikalikan menjadi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi berubah. Jadinya A lebih dari atau sama dengan negatif C. Jadi kalau digabungkan akan menghasilkan ekuivalen dengan pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Kemudian bukti yang berikutnya untuk sebaliknya, arah sebaliknya dari kanan ke kiri, yaitu jika diketahui A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C, maka bisa dituliskan A kurang dari atau sama dengan C, dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa menuliskan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Sehingga dua pernyataan ini bisa dituliskan sebagai nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Dan di bagian terakhir dari teorema ini yaitu A itu lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A bilangan real. Nah, pembuktiannya ini kita bisa langsung menerapkan teorema di bagian sebelumnya, yaitu di bagian C, dengan kita ambil C-nya sama dengan nilai mutlak A. Karena nilai mutlak A sudah pasti lebih dari atau sama dengan 0.